Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Suryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Merenim 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu yang pertama, Kepala SMPN 1 Gelumbang, yang kedua, Kepala SDN 17 Gelumbang. Pada kesempatan kali ini yaitu dalam kegiatan wawancara dengan tema pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada kasus dilema etika. Yuk kita langsung ketemu kepala sekolahnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktunya Pak. Ya, tidak apa-apa. Untuk kali ini kami mau mewawancarai Bapak dalam misi kami menyelesaikan tugas CGP pada modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kasus dilema etika Pak. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan yaitu pertama, selama ini Bapak sebagai pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, yang pertama kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di sini memang banyak masalah-masalah, terutama yang berkenaan dengan keluarga besar di sekolah, baik dari guru, siswa, yang istilahnya kalau kita mengambil suatu keputusan kadang salah satunya tidak merasa puas. Nah, dari situ yang pasti dalam mengidentifikasi itu kita harus pertama berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian aturan dari sekolah, ini juga bisa diambil dari masukan dari pihak-pihak luar atau orang-orang di sekeliling kita. Itu yang pertama. Gitu. Ya. Jadi lebih kaitannya ke aturan yang berlaku ya Pak pokok ya? aturan yang berlaku ya, itu yang menjadi pedoman kita yang paling penting. Oke. Ya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Nah, baik, untuk masalah-masalah yang seperti ini memang agak sulit ya untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi yang pasti dalam setiap keputusan yang berkenaan dengan warga sekolah, kita yang pasti kalau kita masih mempunyai keraguan dalam menentukan keputusan, yang pertama kita harus sharing dengan atasan kita, misalnya dari selaku kasih, ada dengan kabit, kemudian dengan teman-teman sejawat, kemudian dengan orang-orang di sekitar kita, contohnya wakil, ya, baik dari dengan wakil kediswaan maupun dengan wakil kurikulum atau dengan guru-guru yang senior. Itu yang paling penting. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, kita bisa mengambil keputusan yang minimal bisa membuat orang sama-sama merasa tidak dirugikan dan merasa juga tidak diuntungkan. Itu yang pertama. Oke. Pasti. Berarti adanya kolaborasi Pak ya? Iya, Baik ada dari kolaborasi. atasan, rekan sejawat maupun rekan yang lainnya Pak ya? Sesama kepala Ya, sekolah. supaya sama-sama tidak dirugikan Iya. Pak ya? Oke. Terutama yang kepala sekolah yang mungkin punya pengalaman lebih dari kita, itu yang paling penting. Karena Oke. mereka sudah mengalami banyak hal ya, apalagi mereka di tempat-tempat yang mungkin titik rawannya lebih parah dari sekolah kita. Ya. Oke, iya, Pak. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, untuk masalah dilema ini yang istilahnya kalau masalah-masalah yang rumit, sebenarnya masalah ini yang langkah-langkah itu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Dari misalnya ada dua orang yang bermasalah, artinya kita telusuri dulu dari pihak yang pertama, pihak kedua, kemudian baru kita bisa mengidentifikasi apa pokok persoalan mereka ini sebenarnya. Baru nanti kita kalau memang masih kesulitan, kita bisa minta pendapat dari kawan-kawan kita, baik dari kawan sesama kepala sekolah tadi yang disebut tadi, dengan guru-guru senior, dengan kawan-kawan yang lain, sehingga di situ nanti ada titik temu. Bisa dengan komite juga bisa, dengan wali juga yang mungkin kita anggap tokoh, bisa juga untuk minta pendapat untuk penyelesaian masalah ini. Ya. Ya, berarti langkah utama Bapak itu memastikan dulu pokok permasalahannya Iya, apa. memastikan pokok Jadi tidak permasalahannya langsung ngejas gitu Pak ya? Tidak. Oke. Karena itu penting, karena setiap orang pasti merasa dirinya benar, Iya. tidak pernah merasa diri salah. Makanya kita harus lihat dulu satu orang ini bagaimana menurut pendapat dia permasalahannya, kemudian kita dengar juga pendapat yang satunya lagi, jadi kita baru bisa mengambil kesimpulan di mana titik temu yang harus kita selesaikan. Oke, baik Pak.
Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, menurut saya ini, tapi bukan menurut setiap orang, bukan menurut saya. Jadi langkah yang paling efektif itu ya suatu langkah di mana kita membuat keputusan yang tidak merugikan satu orang atau dua orang, tapi merasa menguntungkan untuk setiap orang. Jadi apapun keputusan kita harus objektif di situ, tidak memihak si A si B, karena kami sebagai pimpinan bukan sebagai orang yang menjustis orang lain, tapi kami sebagai penengah menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Nah, di situ dari permasalahan yang ada kita membuat keputusan yang tidak merugikan satu pihak, tapi kalau bisa menguntungkan semua pihak. Itu yang pastinya. Tapi intinya apa yang Bapak lakukan adil buat kedua-duanya. Iya, ya? adil buat kedua-duanya, atau orang-orang yang mendengarnya juga merasa bahwa keputusan itu paling tepat. Oke, baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang pasti dalam setiap kita mengambil keputusan kan ada yang merasa tidak puas, ya. Karena mungkin merasa tidak puas, mungkin apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan apa yang diinginkannya. Karena setiap orang pasti minta keputusan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tapi mereka tidak memandang orang lain. Itu yang paling dilemanya. Makanya yang seperti ini kita harus istilahnya berlaku adil tadi, berlaku objektif dengan permasalahan yang ada. Yang paling gampang itu yang pasti, contohnya misalnya kita masalah jam mengajar. Misalnya sertifikasi, mungkin ada yang malas, mau kita ambil jamnya dikurangi, pasti dia dilema. Tapi di situ ada aturan kita tegakkan, tapi dari aturan juga kita jangan terlalu istilahnya monoton, selalu terpaku dengan aturan. Kita juga harus dari sisi kemanusiaan juga. Berarti aturan yang selama ini Bapak gunakan kembali lagi ke sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan juga, tidak seluruhnya harus istilahnya harus sesuai dengan aturan. Tapi kalau memang ada aturan kira-kira bisa dilanggar tapi tidak terlalu menyalahi, bisa dijadikan solusi. Jadi kita tetap aturan kita tegakkan biarpun tidak 100%, tapi guru yang kita kasihkan aturan juga tidak merasa dizolimi. Itu yang paling penting. Ya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu atau memiliki suatu jadwal tertentu Pak? Yang pasti untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini kita harus mempunyai waktu tersendiri yang pasti itu. Apalagi permasalahan berkaitan dengan dua orang atau lebih. Karena kalau dua orang atau lebih artinya kita punya urutan-urutan itu. Jadi manggil satu orang, kemudian manggil satu orangnya lagi, baru kita analisis. Sesudah kita analisis di mana letak masalahnya, di mana harus menyelesaikannya, minta pendapat dengan kawan. Artinya butuh waktu yang cukup lama, karena kita harus mengevaluasi dulu letak permasalahannya, baru bisa kita mengambil keputusan. Jadi begitu kita mengambil keputusan, tidak lagi ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Itu yang pastinya. Karena seperti saya katakan tadi, kalau dua orang bermasalah, mereka pasti merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Nah, disitulah kita sebagai pimpinan harus bisa menganalisis permasalahan tersebut. Nanti perlu dijadwalkan sesuai dengan kasusnya Pak ya? Iya. Oke. Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang pasti dalam setiap keputusan kita jangan mengambil keputusan sendiri ya, karena di situ agak berisiko, karena pendapat kita sendiri belum tentu benar. Artinya kita harus minta pendapat orang-orang di sekitar kita. Ya alhamdulillah di sini kawan-kawan, terutama para wakil, cukup membantu dalam setiap permasalahan yang ada di sekolah. Yang pasti juga dorongan dari keluarga juga penting gitu, karena sebagai support kita dalam bekerja. Jadi bukan hanya sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru juga kalau dapat support dari keluarga, pasti kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berarti banyak yang membantu Pak ya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan ini Pak? Ya dari berbagai keputusan ya, pengalaman selama ini yang pasti kami sebagai pimpinan, bukan hanya sebagai kepala sekolah, sebagai leader, tapi juga sebagai pengayom, sebagai orang tua, sebagai kakak kadang dianggap seperti itu oleh kawan-kawannya. Jadi artinya di situ banyak uniknya jadi pemimpin itu. Jadi pemimpin itu
ya kadang yang pasti dibenci nomor satu sudah, yang bagi yang tidak sejalan, Iya. tapi dipuji juga bagi yang sesuai dengan mereka juga ada seperti itu. Tapi itulah dilema jadi pemimpin itu yang pasti pemetik pelajaran. Jadi jadi pemimpin itu ternyata tidaklah mudah yang Oke, pastinya. pengalamannya sangat kompleks Pak. Iya, kompleks pokoknya. Ya, oke, Ya. makasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadi bahan pembelajaran kami untuk kedepannya Pak. Iya, sama-sama. Jadi intinya kita sama-sama belajar di sekolah. Ya kita tidak tahu nasib kita masing-masing. Misalnya mungkin Bu Desi nanti jadi kepala sekolah, mungkin dari sini mungkin bisa jadi modal kita di kedepannya ya. Intinya jadi pemimpin itu tidak gampang. Kalau masalah yang ada yang benci, ada yang suka itu biasa, karena itu intinya antara benci dengan suka itu tergantung mood dari kawan-kawan kita. Oke, makasih Ya, banyak Pak. sama-sama. Selamat siang ini Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ini kami akan melakukan wawancara kepada Pak Ferdi selaku kepala sekolah nih Pak, untuk kegiatan CGP kami, di mana kami di sini dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak sehubungan dengan dilema etika Pak ya. Yang pertama, apakah selama ini Bapak sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Selama ini saya bekerja di sini ya, saya sudah mengidentifikasi kasus siswa yang sering tidak masuk sekolah. Karena di sini Bu ya, di sini mayoritas orang tuanya petani dan berkebun. Jadi alasan mereka selalu membantu orang tuanya. Jadi kasus yang saya hadapi sekarang itu banyak siswa yang sering tidak masuk sekolah untuk membantu orang tuanya. Oke, berarti sehubungan dengan kasus siswa di mana anak-anak itu kembali ke ekonomi orang tua Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Menurut saya kasus ini sama-sama benar ya, tapi saya selalu berkomunikasi dengan gurunya. Saya selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan guru, tolong diidentifikasi lagi permasalahan siswa itu, bagaimana sehingga terjadi seperti itu. Oke Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang saya ambil, saya rapatkan dulu. Saya begitu waktu rapat, saya selalu bertanya setiap guru, siswa mana yang sering tidak masuk sekolah, dan saya memanggil ke orang tua ya, orang tua. Jadi yang saya libatkan itu guru, warga sekolah, dan orang tua atau wali murid. Jadi saya panggil semua, jadi biar ketemu kenapa bisa terjadi kasus ini di sekolahan yang saya pimpin ini. Berarti dengan kata lain tuh, untuk langkah yang pertama Bapak itu memanggil dulu Pak ya, memanggil dulu guru yang bersangkutan, kemudian mengkomunikasikannya dengan wali murid Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal maksudnya gimana? Ini Pak, hal yang selama ini Bapak anggap efektif ya, yang paling Bapak anggap efektif, oh kayaknya aku mestinya kayak gini loh Pak gitu. Yang menurut Bapak paling efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan, saya selalu melihat dari permasalahan siswa dulu. Jadi di sini membuat dilema etika, ada rasa kasihan, terus tadi saya bilang tadi benar dan benar. Benarnya mereka membantu orang tuanya. Kita benar juga karena itu sekolah harus rajin masuk dan menimba ilmu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selain itu saya juga berkomunikasi dengan pengawas
pengawas terhadap kasus seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara langkah-langkah yang saya ambil ini, harapan saya bisa berjalan dengan baik dan siswanya dapat menimba ilmu secara baik. Oke, Pak. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut, Pak? Yang menjadi tantangan saya di saat pas pembagian raport kenaikan kelas. Nah, di situ yang menjadi tantangan siswa yang sering tidak masuk sekolah itu mereka harus naik kelas. Jadi tantangan saya bagaimana caranya siswa ini naik kelas dan tetap rajin mengikuti pembelajarannya. Berarti di sisi lain anak itu bisa naik, dan di sisi lain lagi anak itu bisa membantu Membantu orang tuanya. gitu ya Pak ya. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Kalau jadwal tidak ada Bu ya. Kalau jadwal khusus tidak ada. Iya. Tapi begitu ada kasus seperti itu, saya langsung tindak lanjutin agar kasus itu tidak terlalu lama ya, dan yang lain tidak akan mengikuti kasus yang salah itu. Berarti supaya tidak berlarut-larut langsung ditindaklanjuti, Iya, Pak ya? betul. Oke. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut, Pak? Nah, salah satu yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, saya selalu bertanya dengan pengawas, dengan Korwil, bagaimana caranya, terus diarahkan oleh Korwil. Begitu sudah dapat pengarahan dari Korwil, saya mengadakan rapat ulang agar si siswa tadi dapat membantu orang tuanya dan dapat belajar dengan baik sehingga mereka naik kelas. Oke, berarti dukungannya luar biasa ya Pak ya? Ya. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dilema etika tersebut Pak? Nah, di sini yang dapat saya petik pembelajarannya bagaimana kita menentukan atau mengambil keputusan ya dalam kasus itu sehingga tidak merugikan di antara satu yang lainnya. Jadi yang saya petik di sini bahwasan kita dapat menggunakan kebijakan itu dan tidak melanggar aturan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak, luar biasa sekali atas apa yang telah disampaikan Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang lain akan kami tanyakan kembali ke Bapak. Iya, ya, sama-sama Bu. Iya, Terima kasih makasih, juga Pak. ya, ya, sama-sama.